Halo, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Iwan Kurniawan di sini dalam buku Profit Maker halaman 104. Philip Kotler bukan profit maker. Pernahkah Anda mempelajari tentang 4P, yaitu product, place, price, and promotion? Sebagai dasar bauran pemasaran yang dipelajari di kampus-kampus ekonomi? Ya, sebagian besar bisnis konvensional memahami 4P tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap bisnis. Gagasan Philip Kotler tersebut telah mendunia dan dijadikan acuan mata pelajaran dan kuliah di mana-mana. Kalau zaman dulu mungkin masih relevan bahwa bisnis harus mengoptimalkan 4P. Kalau kita bahas salah satunya misal place, maka berbondong-bondong orang buka usaha berebut tempat strategis, dan tempat strategis semakin lama semakin mahal. Orang yang seperti saya hanya bisa gigit jari saat mempelajari 4P dan mikirin place, tempat strategis. Di sisi lain, saya nggak punya uang untuk menyewanya. Maka saya tidak bisa berbisnis ya. Tetapi tenang saja, kita nggak perlu jadi pengusaha yang formal seperti itu, yang ikut ilmu kampus, yang mana dosennya nggak pernah berbisnis. Terus gimana dong kalau saya mau dapat profit, tapi nggak punya uang untuk sewa tempat strategis dan menerapkan ilmu 4P? Mari kita bahas. Sebenarnya yang dihasilkan dari lokasi strategis itu apa sih? Yaitu pengunjung yang banyak atau traffic yang banyak. Oke, kita harus realistis dan selalu mengukur. Jika di sebuah lokasi yang sewa per tahunnya 50 juta dan di depannya lewat 200 orang per menitnya. Di sebelah ruko ada 9 ruko lain yang memasang banner, berarti per menit peluang orang berfokus di banner adalah 200 per 10, yaitu sama dengan 20 orang berpotensi melihat banner per menitnya. Kalau Anda buka toko sehari 8 jam kali 60 menit kali 20 orang lihat banner Anda, maka 9.600 kali banner di depan toko Anda berpotensi untuk dilihat orang. Setahun berarti ada 3.504.000 kali banner Anda dilihat orang. Kalau kita konversi dengan harga sewa ruko per tahunnya adalah 50 juta per 3.504.000, yaitu sama dengan 14,2 rupiah. Nah, perhitungan biaya promosi dengan memanfaatkan tempat strategis yang Anda sewa 50 juta per tahun adalah 14,2 rupiah setiap orang melihat banner Anda. Berarti kalau Anda tidak punya uang 50 juta untuk sewa tempat strategis, pertanyaan berikutnya, bisa tidak Anda membuat orang lain melihat banner atau penawaran Anda dengan biaya maksimal 14,2 rupiah per orang? Ada banyak cara yang bisa dilakukan saat ini. Seperti halnya salah satu agen saya jualan Klinos, penghemat BBM, yaitu saat membagi-bagikan pulsa 20.000 rupiah kali 15 pemenang di live streaming Facebook ditonton 14.000 kali. Mari kita hitung biayanya. Biaya hadiah pulsa yaitu 20.000 rupiah kali 15 pemenang, yaitu sebesar 300.000. Penontonnya kurang lebih 14.000. Berarti 300.000 dibagi 14.000 sama dengan 21,4 rupiah. Ya, memang belum mencapai 14 rupiah, tetapi angka 21,4 rupiah adalah angka yang cukup bagus untuk budget iklan. Dan perlu diperhatikan bahwa live streaming tersebut hanya berlangsung 1 jam, bukan beberapa hari. Artinya, banyak biaya yang dihemat. Jika meraih angka 14.000 pengunjung di ruko gratis, di ruko yang strategis, kita bisa hitung berapa biaya listrik yang dikeluarkan selama operasional, berapa biaya karyawan yang dikeluarkan, belum lagi pajak reklame yang belum saya hitung di atas. Dari contoh di atas, saya sedang menyampaikan bahwa sebenarnya Anda nggak perlu banget keluar 50 juta di awal
hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan modal yang ada pun Anda bisa memulai menjadi profit maker meskipun tanpa tempat strategis. Halaman 108, buku Profit Maker. Jualan di lampu merah, untung 400%. Berpanas-panas di perempatan lampu merah bukanlah ide yang bagus. Ya, karena kalaupun Anda mau jualan di lampu merah, maka jadinya pedagang asongan. Saya pernah coba, Tapi izinkan saya ceritakan kisah saya di tahun 2005. Pada saat itu saya nggak punya modal dan pengen banget punya usaha. Ada informasi dari teman tentang produk teh hitam yang bisa dibeli di Solo. Saat itu saya masih di Salatiga, kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Solo. Saya niatkan untuk mencarinya dan membeli beberapa untuk dijual kembali. Jangan dipikirkan saya bawa uang banyak untuk membeli teh tersebut. Saya cuma bawa uang sekitar 100.000, bisa dapat 100 gram yang dipack di dalam botol plastik. Pulang ke Salatiga, saya beli plastik klip kecil-kecil dan membungkusnya jadi 40 plastik. Satu plastik ukuran 1-3 kali minum. Kemudian saya buat fotokopian brosur HVS dibagi 6 dengan tulisan kurang lebih seperti ini. Gula darah turun dalam 30 menit. Depkes SMS ke 0812 masing-masing seharga 20.000 diantar sampai rumah. Itu brosur yang saya sebar di lampu merah di salah satu perempatan di Salatiga. Alhasil baru setengah jam keringetan dan gosong muka saya. Kebetulan tidak hanya saya yang mencoba mengais rezeki di lampu merah. Saya melihat ada 2 orang pengamen memegang gagang kayu yang ditempel tutup botol yang dipipihkan sehingga berbunyi cring, cring, cring saat digoyang-goyang sambil bernyanyi dengan suara yang enggak enak didengar serta sumbang. Ya udahlah ya, namanya juga pengamen jalanan. Lalu saya coba dekati saat lampu sedang hijau dan ngobrol. Saya bertanya, biasa dapat duit berapa sehari? Dan dia menjawab, kadang dapat 15.000, kadang sampai 30.000. Nah, saya tawarin, mau nggak saya kasih 30.000? Tetapi nggak usah nyanyi, cukup bagiin brosur ke semua kendaraan. Jangan ada yang kedobelan ya. Kemudian dia mau dan saya tunggu di samping lampu merah sambil duduk. Beberapa jam kemudian semua brosur habis dibagikan dan saya beri upah yang saya janjikan. Plus saya traktir mie ayam di dekat situ. Dengan girang pengamen itu kekenyangan sambil bawa duit. Nah, giliran saya cek HP. Tiap beberapa menit saya tunggu, belum ada yang SMS, tetapi selang beberapa jam mulai SMS berdatangan meminta diantar tehnya. Tidak hanya itu, SMS terus berdatangan sampai 3 hari kemudian, dan 40 pack teh yang saya bungkus habis dalam 3 hari. Sekarang saya ingin berhitung bersama Anda berapa uang yang saya keluarkan untuk modal, yaitu beli teh Rp100.000, beli plastik klip Rp5.000, bayar pengamen Rp30.000, beli mie ayam Rp7.000, bensin Rp20.000, total Rp162.000. Dari hasil penjualan yaitu 20.000 kali 40, yaitu sekitar Rp800.000. Ya, hari itu saya belajar pertama kalinya bagaimana melipat gandakan uang, yaitu dari 162.000 menjadi 800.000 dalam waktu 3 hari. Kejadian tersebut menginspirasi saya sampai hari ini dan terus saya kembangkan metodenya. Dari situ saya juga memahami bahwa untuk mendapatkan uang kita tidak perlu modal yang besar. Demikian video kali ini. Kita akan sambung insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.